Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di materi kebugaran jasmani. Sudahkah Anda melakukan aktivitas fisik hari ini? Ya, minimalnya lari pagi ataupun bersepeda. Tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan ya teman-teman. Gunakan masker, jaga jarak aman, dan serta cuci tangan. Pengertian kebugaran jasmani sering juga disebut dengan kesegaran jasmani ataupun kesamaptaan jasmani. Kebugaran jasmani atau kesegaran jasmani erat kaitannya dengan aktivitas fisik. Aktivitas fisik atau olahraga dapat mengurangi resiko berbagai penyakit berbahaya. Menurut para ahli, pengertian dari kebugaran jasmani, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebugaran jasmani terdiri dari dua kata, yakni kebugaran dan jasmani. Kebugaran berarti hal sehat dan segar tentang badan atau kesegaran, sedangkan definisi jasmani adalah tubuh atau badan. Sementara menurut Rusli Lutan, kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk melakukan berbagai aktivitas fisik yang membutuhkan fleksibilitas, daya tahan, dan kekuatan. Sedangkan menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia adalah kemampuan dan kesanggupan tubuh untuk melakukan penyesuaian terhadap beban fisik yang diberikan kepadanya, namun tidak menyebabkan kelelahan yang berlebihan. Sedangkan menurut Pak Muhajir, yaitu kesanggupan tubuh beradaptasi dengan pekerjaan yang dilakukan tanpa rasa lelah yang berlebihan. Nah, kesimpulannya, kebugaran jasmani ialah kemampuan seseorang untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti, serta dengan sisa tenaga yang dimiliki masih dapat menikmati waktu luang untuk kegiatan yang lainnya. Tingkat kebugaran jasmani seseorang dapat dipengaruhi oleh makanan, usia, jenis kelamin, waktu istirahat juga berpengaruh, dan faktor genetik atau keturunan. Dan berikut adalah aktivitas fisik dalam kegiatan sehari-hari. Unsur atau komponen kebugaran jasmani terdiri dari kekuatan, daya tahan, daya otot, kecepatan, kelenturan, kelincahan, koordinasi, keseimbangan, ketepatan, dan reaksi. Kekuatan ialah kemampuan dalam mempergunakan otot untuk menerima beban sewaktu bekerja. Kekuatan otot dapat diraih dari latihan dengan beban berat dan frekuensi sedikit. Nah, bentuk latihan kekuatan mulai dari push up, sit up, back up, squat jump. Nah, itu bentuk latihannya, serta angkat beban. Lanjut ke daya tahan. Daya tahan ialah kemampuan seseorang dalam memakai organ tubuhnya seperti jantung dan paru-paru secara efektif dan efisien dalam melakukan aktivitasnya. Contoh latihannya ialah lari 2,4 km, lari 12 menit, lari multi-stage atau bib test dengan jarak 20 meter, lari naik turun bukit. Berikut kita masuk ke daya otot. Daya otot disebut juga daya ledak otot. Adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan kekuatan maksimum yang dikerahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Macam-macam latihan yang digunakan. Vertical jump, front jump, slide jump, loncat ke samping kiri dan ke samping kanan. Berikut kecepatan.
Kecepatan merupakan kemampuan seseorang dalam melakukan gerakan berkesinambungan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Bentuk latihan yang dilakukan untuk meningkatkan kecepatan adalah berlari 50 meter sampai 200 meter. Lari sprint ya. Berikut kelenturan atau flexibility. Kelenturan melihat pada efektivitas tubuh manusia dalam menyesuaikan diri dengan gerakan atau aktivitas yang mengandalkan kelenturan tubuh. Contoh latihannya bisa melakukan senam, yoga, dan renang. Kelincahan. Yang dimaksud dengan kelincahan ialah merupakan kemampuan seseorang dalam menyesuaikan diri dengan posisi-posisi tubuh seperti dari depan ke belakang atau dari kiri ke kanan. Olahraga yang membutuhkan kelincahan diantaranya yaitu sepak bola, bulu tangkis, dan bentuk latihan kebugarannya ialah dengan lari zigzag, naik turun tangga, masuk kita ke koordinasi. Koordinasi merupakan kemampuan seseorang dalam menyatukan gerakan tubuh berbeda ke dalam satu gerakan yang efektif. Bentuk latihannya yaitu dengan membutuhkan kemampuan gerak insting yang kuat dan juga konsentrasi yang tinggi. Salah satu contohnya adalah permainan bola voli untuk membutuhkan koordinasi. Berikut olahraga renang membutuhkan koordinasi gerakan tangan, kaki, pernapasan di dalam air. Dan masih banyak contoh permainan olahraga lain yang membutuhkan koordinasi gerak. Berikut keseimbangan atau balance, keseimbangan. Merupakan kemampuan untuk mengendalikan organ dan syaraf otot sehingga bisa mengendalikan gerakan tubuh dengan baik. Keseimbangan bisa dilatih dengan beberapa macam latihan. Contohnya berjalan di atas balok kayu, berjalan tanpa terjatuh, berdiri dengan tumpuan satu kaki. Berikut ketepatan atau akurasi. Ketepatan adalah kemampuan dalam mengendalikan gerakan sesuai dengan sasaran. Salah satu latihan untuk melatih ketepatan yaitu melakukan latihan memanah. Dan yang terakhir adalah reaksi. Reaksi merupakan kemampuan seseorang dalam menanggapi rangsangan atau stimulus yang diberikan orang lain. Bentuk latihan kebugaran jasmani untuk melatih ketepatan bereaksi adalah salah satu contohnya adalah permainan bulu tangkis. Dan masih banyak permainan lain yang termasuk dalam latihan untuk reaksi. Baik, itu saja penjelasannya untuk kebugaran jasmani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga.